Halo semua, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai aja pembacaan kali ini. Oke. Em, Aku lihat di sini ada seseorang yang menganggapmu adalah soulmate-nya. Ya, aku lihat memang energi kamu dengan dia adalah soulmate ya. Ada ikatan yang secara batin dan jiwa kalian itu selalu terhubung gitu. Dan kalau aku lihat di sini ada seseorang yang memang lagi ngefokusin keluarga, mungkin anak, mungkin orang tua, ya intinya ini keluarga lah ya. Saat ini tuh lagi fokus pada keluarga, mungkin menstabilkan keuangan keluarga, atau mungkin keluarganya punya masalah apa sedang dia urusi, seperti itu ya. Eh, dan saat ini tuh cuman energinya memantau kamu doang gitu ya. Saat ini tuh kayak nggak bisa melakukan apa-apa. Dia tahu bahwa kamu kayak menghindari dia atau mungkin marah atau menjauhi dia gitu. Dia tahu, tapi eh, dia itu kayak tidak melakukan hal apapun untuk mempertahankan kamu atau merebut kamu kembali seperti itu. Jadi dia cuman kayak yang ngeliat kamu dari kejauhan, apa yang kamu lakukan, apa yang sedang kamu bersama siapa, seperti itu ya. Masih energi stalkingnya kuat. Ada keinginan dari si dia ini untuk rekonsiliasi lagi dengan kamu, ingin datang lagi ke kamu, ya. Cuman kayaknya lagi ada masalah finance dan karir, ada kemungkinan ini juga salah satu yang menghalangi dia untuk belum datang ke kamu karena ada masalah dari karir dan finance-nya dia. Mungkin lagi mencoba untuk menstabilkan keuangan seperti itu ya. Tapi dia tetap optimis, dia tetap percaya dengan percintaan dia bersama kamu akan menjadi baik-baik saja, akan dipersatukan kembali atau akan ada rencana baik yang terjadi di antara kalian seperti itu. Dia masih percaya dan yakin ya hubungan ini bisa bisa terjalin atau bisa kembali lagi, bisa bersama kembali seperti itu. Ya, menurut dia, kamu itu udah deh orang yang cantik di mata dia. Kalau kamu perempuan, kalau laki ya ganteng kayak gitu ya. Kamu itu benar-benar seseorang yang udah memiliki hatinya. Kamu itu sudah menjadi seseorang satu-satunya pemilik hatinya. Ya, ini cinta tanpa syarat kalau aku lihat ya. Bahkan di sini dia tidak pernah peduli pada orang lain selain kamu. Jadi mungkin kalau selama ini kamu melihat bahwa dia dengan yang lain, itu kesan atau bentuk rasa suka dia terhadap orang lain itu sama kamu itu beda gitu loh ya. Kalau kamu itu dia ngerasanya kayak ada ikatan itu tadi soulmate ya, selalu tarik menarik. Ada ikatan yang sulit untuk bisa dilepaskan. Kayak ada semacam rasa kepemilikan, ingin memiliki seperti itu. Tapi kalau dengan yang lain itu kayak mungkin apa ya, kayak kayak ya ketertarikan hanya nafsu gitu loh. Ya mungkin dia cantik, oh ya udah gitu dideketin tahu, tapi nggak pakai hati gitu ya, kayak nggak pakai perasaan, nggak ada rasa cinta gitu ya, udah cuman kayak sekedarnya aja, ya suka ya udah suka gitu. Dan mungkin juga eh apa ya, mungkin kamu dengan dia LDR ya, sehingga kayak em, apa ya, dia butuh butuh seseorang yang memang bisa 24 jam ketemuan gitu. Orangnya mungkin nggak bisa LDRan orangnya ya, bisa jadi makanya di sini dia mungkin eh, bersama yang lain seperti itu. Dia tidak pernah merasakan begitu apa ya?
memiliki emosional yang intens dengan kamu. Dia kayak nggak pernah ngerasain sekuat ini loh ikatan cinta dia sama kamu kayak gitu ya. Ya itu energinya selalu tarik menarik. Setiap dia pergi dari kamu selalu ada keinginan untuk balik lagi, untuk datang lagi kayak gitu. Dan itu kayak bertahap gitu ya, dan itu selalu datang gitu loh, selalu intens, selalu hadir. Jadi setiap kali dia pergi itu kayak nggak bener-bener total bakalan pergi gitu loh, pasti datang lagi gitu energinya ya. Oke, saat ini memang dia lihat kamu diam, tapi justru dengan diamnya kamu itu yang membuat dia takut. Eh, takut kamu melakukan hal-hal yang di luar dugaan dia. Mungkin kamu tiba-tiba menikah dengan orang lain atau tiba-tiba kamu sudah ada yang lain. Nah, itu dia takut ya. Karena kamu saat itu tidak melakukan pergerakan apapun juga. Kamu tidak kecarian dia, kamu tidak bingung dia pergi kemana atau lagi ngapain, kamu tidak stalking-stalking dia. Oke, mungkin kalau stalking pun ya udah seala kadarnya kayak gitu ya. Yang penting kamu tahu dia dengan ini, dia lagi ini ya ya udah gitu. Kamu nggak kayak dulu yang sampai ngechatin dia panjang lebar kayak gitu, cariin dia, teleponin dia gitu. Dulu mungkin kamu seperti itu. Sekarang kamu nggak, biasa aja gitu. Ya kayak ya udah cukup sekedarnya. Kalau misalkan dia udah ada yang lain ya udah gitu. Kayak apa ya, kayak nggak ambil pusing kayak gitu. Kalaupun dia belum ada yang lain atau dia mungkin ya hanya sibuk dengan keseharian dia, pekerjaan dia, ya ya udah gitu. Kayak ya udah gitu, cukup tahu aja gitu keadaan kamu sekarang. Jadi nggak kecarian kayak dulu yang kayak kelihatan banget bucinnya gitu loh. Dan dia tahu ya bahwa selama ini sejujurnya dia menyakiti kamu. Bahkan sampai saat ini ketika dia tahu bahwa kamu menghindar, dia tidak mengejar kamu. Dia masih stalkingin kamu tapi tidak melakukan apapun. Seperti itu ya. Jujur dia sebenarnya tahu bahwa tindakan dia selama ini tuh benar-benar melukai hatimu. So, entah kenapa ya si orang ini kayaknya memang ada rasa belum siap untuk berkomitmen atau belum siap untuk menghadapi kamu sehingga dia belum bisa datang ke kamu ya, atau belum bisa melakukan apapun ke kamu sehingga dia cuma bisanya memantau dan dia berharap kamu bisa menyembuhkan rasa sakit hatimu sendiri gitu loh ya. Dia tidak bisa banyak melakukan apa ya, eh, tidak bisa banyak melakukan sesuatu terhadap kamu, tapi dia berharap kamu bisa menyembuhkan rasa sakit hatimu terhadap dia. Kalau kamu sekarang berpikir tentang bahwa dia tidak mencintaimu, itu salah kata dia ya, bahwa dia sangat mencintaimu sebenarnya. Dan untuk saat ini tuh kamu berhak kok mendapatkan apa yang lebih dari apa yang bisa dia berikan. Apalagi kalau misalkan selama ini dia tidak pernah memberikan apapun ke kamu, kamu berhak mendapatkan sesuatu yang lebih baik ya. Jadi makanya dari itu mungkin karena secara finance juga dia belum stabil sehingga tidak bisa memberikan kamu apapun dan tidak bisa membiarkan kamu untuk apa itu namanya, ikut dalam kesulitannya dia ya, sehingga ya udah dia mau nggak mau harus membiarkan kamu untuk bebas gitu ya. Oke, aku lihat di sini ada situasi di mana ingin adanya take and give di antara kamu dengan dia ya, atau mungkin selama ini kamu tuh yang selalu memberi ke dia. Kamu selalu memberikan apa yang dia inginkan, apa yang dia mau ya. Jadi selama ini kamu yang selalu memberikan kebutuhan dia. Nah, aku rasa ada suatu
suatu usaha yang sedang dia lakukan untuk mewujudkan keinginan dia tersebut ya, keinginan dia untuk adanya take and give dengan kamu. Jadi kalau aku lihat memang kan dia lagi ada masalah nih dengan keuangannya ya, dengan keadaan dia. Aku lihat di sini dia memang lagi kesulitan, sehingga saat ini tuh dia lagi bekerja untuk tujuannya kamu, untuk ke kamu gitu tujuan dia bekerja ini. Dia ingin sekali memberikan banyak dukungan baik secara ekonomi maupun secara emosional dengan kamu. Apalagi di sini kayak ada keinginan dari dia ingin memulai bisnis baru dengan kamu, atau mungkin membiayai kamu sekolah, atau apalagi nih, eh, apa ya, mungkin selama ini hubungan kalian beresiko karena ada hambatan dari keuangan, dari perekonomian ini, sehingga ini mempengaruhi hubungan kalian. So, aku lihat di sini dia sedang mencoba menyiapkan menyiapkan diri untuk mendukung kamu mencapai tujuan-tujuan yang kalau aku lihat ini sih lebih ke materi ya, membantu kamu secara materi. So, saat ini kalau aku lihat memang dia lagi kerja keras banget dalam materi gitu ya. Apalagi di sini aku lihat kayaknya dia ini lagi patah hati nih. Abis diselingkuhin ya kayaknya sih. Kayaknya dia ini abis diselingkuhi oleh seseorang ya. Hmm, oke. Jadi ini sebenarnya kayak karma deh. Ya, dulu dia itu pernah nyelingkuhin kamu. Ya, dulu dia pernah nyelingkuhin kamu. Terus itu ternyata dia juga diselingkuhin. Ya, jadi ini kayak semacam karma gitu ya. Karma telah mengkhianati kamu. Jadi makanya di sini ketika dia sadar, dia tahu bahwa cuman kamulah yang mau bertahan untuk dia berjuang banget untuk kamu. Aku lihat di sini ya. Ya, aku lihat di sini kayak karma lah, kayak gitu ya. Apalagi dulu juga nih kan ya, dia bersikukuh banget selalu memberikan batasan ke kamu. Kamu nggak boleh banyak tahu tentang siapa jati diri dia sebenarnya. Terus itu juga ada pihak eksternal yang selalu menghalang-halangi agar kalian bisa bersama, entah itu orang tua, entah itu keluarga, atau bahkan pihak ketiga yang dia pernah hadirkan di hubungan kalian, itulah yang menyabotase hubungan kalian. Akhirnya kalian tidak bisa bersama, ya hubungan kalian tidak pernah lancar, tidak pernah bisa terjalin kayak gitu ya. Banyak sekali lika-likunya di antara kalian, di antara hubungan kalian ini. Ternyata ya sampai sekarang pun keadaan keuangan dia nggak ada baik-baiknya kalau aku lihat ya. Nah, termasuk ini juga, karena aku lihat mungkin ada rasa malu dari dia ya, karena dia dulu selalu bergantung secara materi sama kamu. Abis itu udah bergantung materi sama kamu, malah nyelingkuhin kamu. Terus itu juga gampang terhasut sama pihak ketiga, akhirnya hubungan kalian berakhir. Bahkan sampai sekarang dia selalu berusaha dengan materi, sampai sekarang pun gak sukses-sukses orang ini. Ya, sampai sekarang keuangannya drop terus, bahkan beban hidup dia kok makin bertambah-bertambah aja kalau aku lihat di sini ya. Nah, terus itu aku lihat ini juga masih dia rahasiakan dari kamu. Dia tidak jujur kalau sebenarnya dia itu punya beban hidup yang cukup berat dari kamu. Nah, inilah yang membuat akhirnya juga kamu merasa risih ya sama dia. Kenapa sih nggak jujur aja? Sedangkan kamu memang orangnya yang punya prinsip tuh, kalau dalam hubungan udah sih jujur aja dengan keadaan masing-masing gitu, apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Tapi sebenarnya tapi kalau dia ini orang yang sejujurnya orang yang tertutup, orang yang tidak mau terlihat lemah di mata orang lain kayak gitu loh. Sehingga makanya dia tidak jujur sama kamu dengan keadaan dia. Ya, akhirnya kamu merasa bahwa kayak tidak dihormati, tidak dihargai, tidak dianggap sebagai pasangan, atau ya bukan orang yang penting gitu di dalam hidup dia, nggak boleh tahu tentang hidup dia kayak gitu ya kalau aku lihat di sini. Jadi kamu merasa kecewa dengan apa ya, kayak tingkah laku dia terhadap memperlakukan kamu seperti itu yang penuh dengan rahasia. Oh, ya.
Kalau aku lihat saat ini tuh dia menyesal banget, dia malu banget sama kamu ya. Dia kecewa dengan dirinya sendiri karena dulu pernah membohongi kamu, menyimpan banyak rahasia dari kamu, menyelingkuhi kamu. Bahkan dia pernah punya masa kelam yang kalau bisa dilihat itu nggak sepadan lah dengan sosok kamu yang mungkin kamu masih punya riwayat yang bersih ya, nggak punya kenakalan-kenakalan dalam hubungan romansa seperti itu, sedangkan dia sudah punya kenakalan-kenakalan dalam hal romansa atau hubungan biologis gitu ya. Kalau aku lihat intinya dia merasa kayak insecure sama kamu, dia malu banget, dia merasa bersalah, dia merasa kayak nggak sepadan, dia merasa kayak apa ya, ya berasa bersalah banget lah ya sama kamu. Tapi si dia ini nggak bisa menghindari terus-menerus ya. Ketika dia lihat masalah di antara kamu dengan dia ini kayaknya kok semakin dipendam, semakin dibiarin aja, itu kok ya semakin rumit masalahnya. Semakin kayak bakalan kehilangan kamu, semakin ada sesuatu yang tiba-tiba berubah yang mendorong dia harus mau nggak mau memperbaiki masalah di antara kalian. Karena kalau four of sword reverse itu menandakan ini masalah sudah ada di titik puncaknya, sehingga mau nggak mau harus diperbaiki, harus di apa selesaikan masalahnya. Sehingga kalau aku lihat akan ada potensi dia ini nanti akan datang lagi ke kamu untuk memperbaiki masalah yang sudah selama ini dia buat ke kamu, yang sudah menyakiti kamu, mengkhianati kamu, berbohong, banyak rahasia atau apapun efek-efeknya juga ya, ya dari masalah-masalah yang dia buat terhadap kamu, itu semua akan dia coba untuk perbaiki lagi dengan kamu. Jadi aku rasa akan ada perbaikan hubungan lagi, ada niatan dari dia untuk memperbaiki hubungan lagi dengan kamu. Seperti itu. Oke. Okay? Mudah-mudahan resonate ya dengan pembacaan aku. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Untuk alfabetnya bisa ini nama dia, nama kamu, nama depan, nama belakang, nama panggilan, inisial atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau terhadap momen-momen yang pernah terjadi di antara kalian ya. Ada J, K, C, Q, D, G, A, E, Z, X, R, T, I, W, B, M, L, Y, H, O. Oke. Kedua-belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.